Karena upaya lain menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi membentur tembok. Kesempatan memperbaiki nama Mahkamah Konstitusi setelah dibenamkan Anwar Usman kini berada di tangan Ketua Soehartoyo dan 7 hakim konstitusi lain. Ini menurut saya, ini memang ada dua. Capres itu masuknya lewat MK, kemudian partai politik lewat angket. Kelihatannya yang angket ini ya, yang agak anyep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini kita baca-baca Tempo lagi ya. Ini terbaru nih. Ada gambarnya Bu Mega, bukan Bu Mega, mirip Bu Mega dan mirip Surya Paloh. Mirip Bu Mega dan mirip Surya Paloh. Nah, ini tentang satset menghalau angket. Partai pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tak solid mendorong hak angket kecurangan pemilu di DPR. Tergiur, iming-iming kursi menteri. Memang ya, kursi menteri ini Oke. Oke, di ringkasan ini ada tersangka baru korupsi timah ya yang luar biasa, Helena Lim dan Harvey Muiz. Luar biasa ini saudara. Ini tersangka baru korupsi timah tuh di jagat media sosial malah heboh. Kesulitannya netizen membedakan antara Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Anyway, opini. Saya bacakan ya. Opininya. Jadi opininya beda nih sama judulnya. Kalau judulnya kan satset menghalau angket. Opininya judulnya bertajilah Hakim Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden 2024 bisa menjadi kesempatan emas bagi Mahkamah Konstitusi mengembalikan muruah lembaga ini. Majelis Hakim Konstitusi minus Anwar Usman, ipar Presiden Joko Widodo, seharusnya berani mengeluarkan putusan progresif. Kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil pemilihan presiden setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan rekapitulasi suara yang memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Gibran meraup 58,59% suara di atas Anies 24,95% dan Ganjar 16,47%. Pilihan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi tepat karena dua kubu yang kalah menduga terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif oleh kubu Prabowo Gibran. Gugatan ini penting karena upaya lain menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi membentur tembok. Partai koalisi pendukung Prabowo Gibran gencar membujuk lawan mereka menyetop rencana penggunaan hak bertanya DPR itu. Menyoal berbagai kecurangan dalam pemilihan presiden, Anies dan Ganjar dalam petitumnya meminta Hakim Konstitusi membatalkan kemenangan Prabowo Gibran, mendiskualifikasinya, dan menggelar pemungutan suara ulang. Dalih mereka adalah praktik kecurangan terjadi jauh sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 lewat orkestrasi yang rapi. Kecurangan dimulai dari operasi kotor meloloskan Gibran melalui revisi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Saat itu anak sulung Jokowi ini berusia 35 tahun, jauh di bawah syarat usia 40 tahun menjadi calon wakil presiden. Berkat Anwar Usman saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat tersebut direvisi sehingga Gibran cukup syarat menjadi kandidat wakil presiden.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyebutkan putusan itu melanggar etika dan mencopot adik ipar Jokowi tersebut dari kursi ketua mahkamah. Setelah itu, penyimpangan demi penyimpangan terjadi beruntun. Dari pengerahan aparat dan lembaga negara, intimidasi terhadap perangkat dari kepala desa, sampai puncaknya pengguyuran bantuan sosial secara besar-besaran untuk memenangkan Prabowo Gibran. Sebagian besar anggaran perlindungan sosial 496,7 triliun rupiah diduga dipakai untuk bansos menjelang pemilihan presiden. Pelbagai pelanggaran tersebut bisa dipakai Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan tuduhan kecurangan pemilu. Melempar sengketa pemilihan presiden ke Badan Pengawas Pemilu, termasuk memutus perkara dalam 14 hari sesuai dengan pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh menjadi alasan Hakim Konstitusi tidak mengoptimalkan pemeriksaan perkara penting ini. Sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah Konstitusi punya kewenangan penuh menghadirkan saksi-saksi penting guna membuktikan gugatan itu benar atau salah. Salah satunya adalah pengakuan seorang kepala kepolisian daerah soal adanya instruksi memenangkan kandidat tertentu seperti yang pernah diungkapkan kubu Ganjar. Menunggu saksi kunci tersebut datang secara sukarela jelas tidak mungkin, mengingat kemungkinan ancaman penjatuhan saksi dari institusi kepolisian. Setelah memeriksa perkara dengan seksama, Hakim Konstitusi tak perlu kecut mengambil keputusan. Jika indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematif dan masif bisa dibuktikan, para hakim bisa menggunakan hak dan kewenangannya membatalkan keputusan KPU lalu meminta pemilihan ulang. Putusan ini tidak asing karena Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan hal serupa dalam sejumlah sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Kemungkinan lain, jika Hakim Konstitusi menemukan pangkal masalah dalam proses ilegal pencalonan Gibran dan berbagai kecurangan oleh Jokowi untuk memenangkan anaknya, Hakim juga punya peluang meminta pemilihan ulang setelah koalisi Prabowo mengganti calon wakil presiden. Saya ulang ya. Hakim juga punya peluang meminta pemilihan ulang setelah koalisi Prabowo mengganti calon wakil presiden. Kesempatan memperbaiki nama konstitusi, Kesempatan memperbaiki nama Mahkamah Konstitusi setelah dibenamkan Anwar Usman kini berada di tangan Ketua Soehartoyo dan 7 hakim konstitusi lain. Tanpa keteguhan dan keberanian, muruah Mahkamah Konstitusi tidak akan pernah kembali. Nah, itu tadi tuh tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi memang banyak yang mengharapkan Hakim Konstitusi bisa berbuat sangat baik untuk pemilu 2024 nanti. Jadi memang itu yang diharapkan oleh rakyat ya. Nah, ini laporan utama yang tadi tuh tentang omongan-omongan belaka hak angket ya. Kemudian kita lihat lagi ya beberapa masukan. Oh ya, ini ada foto Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelum pertemuan tertutup dengan Prabowo Subianto di Nasdem Tower, Jakarta 22 Maret 2024. Gitu ya. Oke, ini ada sebuah kronologi yang menarik. Saya akan bacakan sedikit. 2024, 14 Februari, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala memberi masukan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar agar partai penyokong mereka mendorong hak angket. 15 Februari, dalam rapat evaluasi pemilihan presiden, Ganjar Pranowo mengusulkan partai pendukungnya menggulirkan hak angket. 16 Februari, Anies bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan merembukan hak angket. 20 Februari, tim Ganjar Mahfud menunjuk Todung Mulya Lubis untuk mengawal hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 23 Februari, para ketua umum partai pendukung Anies Muhaimin menyatakan solid mendukung hak angket. Nah, itu
kronologinya. Nah, sekarang masuk Maret nih. 5 Maret, 3 politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan hak angket dalam pembukaan masa sidang DPR. 7 Maret, Partai Nasdem mengundang pakar dan pegiat demokrasi untuk membahas hak angket. 8 Maret, kelompok masyarakat sipil bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk mendorong PDIP mendukung hak angket. 9 Maret, PKB mengundang sejumlah pakar hukum untuk menyusun naskah akademis hak angket. 28 Maret, Ketua PDIP Puan Maharani mengatakan tak ada instruksi Ketua Umum PDIP untuk mendorong hak angket. Ya, jungkir balik saudara-saudara. Jadi teman-teman kalau mau lengkapnya silakan dibeli Tempo terbaru ya. Nah, ini ada bertaruh di jalur akhir. Ini memang ini menurut saya ini memang ada dua. Capres itu masuknya lewat MK, kemudian partai politik lewat angket. Ini kelihatannya yang angket ini ya, yang agak anyep ya. Oh, ini nasib gelap hak angket. Ini menarik juga nih. Ada karikatur mirip Mbak Puan, ada mirip Bu Mega, ada mirip Muhaimin, ada mirip Surya Paloh, ada mirip Anies, ada mirip Ganjar juga. Nanti dilihat. Ya. Oke, gitu teman-teman. Selebihnya banyak hal yang menarik. Ini ada wawancaranya Bahlil juga. Gitu ya. Terus ada juga tentang variant job dibungkus dengan program magang. Ini ada beberapa kontroversi lah. Jadi menurut saya teman-teman silakan. Oh, ini ada yang jadi kuli bangunan. Oh, oke. Sip kalau gitu. Ya, silakan. Tempo terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.